dari KSDM. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal, salam hangat, salam semangat untuk semuanya. Saya nggak usah perkenalan kayaknya ya. Untuk ini aja, biar terlihat resmi gitu ya. Kenalkan, saya di sini diberi kesempatan untuk bisa mendampingi teman-teman untuk kita belajar bersama. Khususnya saya senang banget diberi kesempatan klik hari dengan Bunda Nur Cakrawala ini. Yang novelnya itu saya baca itu nggak bisa berhenti. Jadi 2 jam itu saya diem gitu. Ini bikin penasaran, mau ditinggal gimana? Nggak ditinggal penasaran gitu. Sampai saya bikin catatan teh. Jadi karena saya ini ya pengamat penasaran gitu. Saya tulis ini apa catatannya gitu. Dari awal pembukaan, dari bagaimana menampilkan konfliknya, bagaimana perbabnya itu penyampaiannya. Begitu saya lihat ya, catatan saya ada berapa itu? Ada 10, 12 mungkin, banyak. Dan itu yang kayaknya nih belum saya cari lagi nih. Tahu gitu saya cari dulu, saya tanyakan satu-satu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, ini kesempatan yang luar biasa kita bisa ketemu bareng sama penulis buku yang saya yakin ini bukunya pasti banyak banget, dan ini buku kesekian setelah beberapa buku yang sudah diterbitkan sebelumnya. Kita mungkin awali dulu pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, semoga pertemuan kita malam ini lancar dan diberkahi insyaallah ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang belum bisa bergabung, semoga bisa segera bergabung dengan acara yang spesial pada malam hari ini. Saya sapa dulu. Selamat datang untuk pembicara kita, Kak Nur Cakrawala. Saya penasaran nih namanya kenapa Nur Cakrawala. Nur itu cahaya. Cakrawala berarti Cakrawala itu apa ya? Apa tah itu Cakrawala itu konkretnya itu apa? Angkasa gimana lah tuh? Angkasa. Angkasa ya. Luar biasa, semoga menjadi cahaya untuk angkasa, memberi manfaat dengan karya-karyanya dan melejit lagi insyaallah ya Teh. Amin. Terima kasih atas kebersamaan dan kemauan untuk bergabung bersama kami, untuk dapat kami kupas resepnya. Ibarat kue itu Teteh itu udah punya resep yang kami penasaran resepnya apa aja, komposisinya gitu. Komposisinya apa aja. Bumbunya itu kayak gimana ya kan? Meskipun nanti kita punya bumbu tambahan, jadi resepnya punya teknik itu nanti kita ambil untuk menyempurnakan karya-karya kita insyaallah. Iya, pasti beda. Meskipun juga yang masih belajar seperti saya ini mungkin belum sesempurna Teteh, tapi insyaallah semangatnya para newbie ini nggak kalah lah sama Teteh. Insyaallah. Kemudian untuk teman-teman peserta acara pada malam kali ini, sharing bersama, kenal semua bisa menulis. Kita sharing santai malam minggu. Sharing santai sehingga saya menghilangkan kesan resmi di kegiatan sharing kita. Jadi biasanya kalau acara seminar dan lain sebagainya itu kan resmi banget gitu. Resmi, terus kelihatan kaku gitu. Saya paling nggak suka dengan hal-hal seperti itu. Jadi nanti membosankan, nanti kamera close semua, tahu-tahu tidur gitu kan, gawat itu kan. Ternyata nggak kedengeran, yang penting dapat sertifikatnya gitu, repot banget itu. Oke, untuk kesempatan selanjutnya, kesempatan yang luar biasa, kami tidak akan menghabiskan waktu untuk banyak pembukaan. Pokoknya intinya kita habiskan waktu untuk mengupas dan menguliti. Mungkin diawali dengan perkenalan dulu Teteh, perkenalan, kemudian nanti sedikit yang disampaikan terkait dengan beberapa buku yang sudah dibuat, termasuk
buku yang ini yang saya baru punya Teteh yang ini. Makanya yang nanti akan saya tanyakan tentang isinya buku ini gitu. Tapi Teteh kan bisa menyampaikan nanti beberapa buku yang lain sekalian promo gitu kali ya. Biar Iya, nanti iya. habis ini kalau bikin buku nanti daftarnya di KSBM ya Teh. Di KSBM Siap, siap. publisher-nya kita bareng-bareng gitu insyaallah, semoga amin. Oke Teteh, untuk kesempatan selanjutnya saya serahkan sampai sekitar pukul 9. Oke. Kemudian setelah itu langsung diskusi. Jadi kalau diskusi itu nanti hidup nanti. Nanti teman-teman tanya, acungkan tangan untuk bertanya, nanti langsung aja tanya. Mumpung Teteh ada di sini. Yang belum tahu isi bukunya, apa ya kelebihannya? Banyak kelebihannya, cuma karena memang belum baca sih belum tahu ya Teh ya. Tolong ceritakan nanti. Yang sudah baca mungkin ada di sini ya. Kak Wetri sama siapa yang udah baca bukunya Teh Nuneh? Bukunya tuh ringan tapi menggemaskan. Karya udah? Udah. Ya Allah, gimana Karya? Gemes kan rasanya? Pengen gigit. Ikut Pengen deg-degan. lanjut. Ikut deg-degan. Deg-degan banget. Ini kayaknya Tekno sengaja nih mau bikin ini kayaknya ya. Trilogi apa tetraloginya gitu ya. Ini kayaknya bersama nih belum selesai. Iya, insya Allah. Si nanti pembunuhnya mau dijebloskan ke penjara rencana. Oh, ada kelanjutannya. Oke, alhamdulillah. Ini Mbak Latifah, bagaimana kabarnya? Operator kita yang nomor 1 ini tadi tuh belum berhasil. Tapi alhamdulillah ada Kak Ria. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ria. Agak bermasalah sinyalnya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Tena, silakan. Kami beri kesempatan untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya jujur dari kemarin kan chatnya Mbak Indah, jujur ini belum bisa dikatakan saya itu sebagai pemateri. Ya lebih tepatnya itu sharing, berbagi pengalaman bagaimana menulis sebuah novel. Ya, perkenalkan saya Tik Nun, ya panggilan orang Minang, ya Ete. Ete itu kalau bisa disamarkan tante ya. Nama pena Noer Cakrawala, pemberian seorang guru menulis dari Genius Writing sampai hari ini masih dipakai. Nah, baik teman-teman, kita santai saja karena saya orangnya nggak bisa memberikan, bukan beri materi, saya tidak bisa, cuman sharing kata Mbak Indah. Dari awal sudah saya sampaikan, Mbak, saya kalau disuruh materi nggak bisa, kalau berbagi pengalaman monggo gitu. Siap-siap, pokoknya bagaimanapun harus mau, apapun alasannya. Iya. Ini novel ini perjalanan lumayan panjang ya, karena idenya memang real, pembunuh tak berwajah. Terjadi sebuah pembunuhan tapi pelakunya tidak terungkap sampai sekarang. Nah, Tekno ambil idenya seupil, pembunuhnya tidak diketahui siapa. Nah, itu saja ya untuk risetnya ada, cuman memang tidak dijelaskan secara real pula. Memang difiksikan sengaja seperti itu, menjaga nama baik keluarga sebenarnya. Ya, jadi pembunuh tak terwajah. Nah, di flyer tadi dibaca kemarin cara membuat outline. Ya. Dikatakan saya punya outline yang bagus tidak juga, ya. Cuman saat akan mulai menulis, kita
udah punya ide nih, pembunuh saja awalnya, ya, pembunuh, terus tentukan tokohnya, ya. Tokoh awalnya di bab pertama itu, dia mau ngapain. Jadi memang, lebih detail lagi dari daftar isi. Jadi outline itu, mungkin sebagian teman sudah tahu apa itu outline. Dia berasal dari bahasa Inggris yang artinya garis besar. Bahasa sederhananya kerangka cerita. Jadi kerangka. Kalau kita mau buat apa ya? Mainan buat rumah dari stick es gitu. Ya kerangkanya dulu gitu kan. Jadi yang lebih detail dari daftar isi, contohnya ngapain dia? Ya. Jadi yang muncul di daftar isi itu adalah hadirnya bukan di awal tapi di akhir, yang itu Mbak Indah, yang di daftar isi itu Mbak Indah, itu hadirnya setelah bab itu selesai ditulis. Contoh yang pertama itu kuburan mimpi ya, Mbak Indah, di daftar isi. Mungkin kan kita lihat itu ya, kuburan mimpi, nampak nggak ya? Saya nggak bisa bagi materi soalnya laptop nggak bisa dipakai, kameranya rusak. Ada kuburan mimpi, itu hadirnya kata kuburan mimpi itu setelah bab itu selesai saya tulis. Nah, yang outline-nya itu saya oret-oret, ini tokohnya Noe ya. Noe ini ngapain dia? Ya, ngapain dia dengan ibunya? Dia memang apa sih, Noe ini kesayangan nenek. Nah, kesayangan nenek. Kemudian dia mau sekolah tinggi, tapi orang tuanya tidak mendukung. Yang mendukung itu malah neneknya. Nah, di situ dari awal udah nampak konflik gitu ya. Udah langsung ada konflik, langsung dihadirkan konflik. Jadi novel ini agak modern sedikit. Biasanya kalau novel yang kita baca kan mereka memperkenalkan Noe itu anak keberapa, anak siapa, dia sekolah di mana. Biasanya seperti itu novel yang kita baca. Nah, kalau ini saya hadirkan konflik dulu. Nanti step by step itu diperkenalkan siapa Noe itu, siapa orang tua ibunya, siapa ayahnya. Ya, jadi tidak diperkenalkan secara detail dulu, tapi dicicil satu sedikit-sedikit ya, sampai di akhir ketahuan kalau ayahnya itu adalah saat menikah dengan ibunya seorang duda. Ya, itu di pertengahan yang Mbak Indah. Nah, itu. Ya, jadi untuk outline langkah cerita apa yang akan kita ceritakan, ngapain tokoh utama itu sebenarnya Mbak Indah. Jadi Noe itu dia belajar, kemudian neneknya ribut dengan ibunya. Jadi itu yang saya oret. Jadi per paragraf itu banyak oretannya ya. Yang di daftar isi itu hadirnya setelah cerita itu selesai. Jadi tidak ada di awal, Mbak. Jadi yang memang dioret itu adalah tokoh utamanya. Ngapain dia, dengan siapa dia bertengkar. Itu yang pengalaman saya seperti itu. Nah, bagi saya outline itu fungsinya adalah untuk mengatasi writer block itu Mbak Indah. Ya. Jadi saat kita kan ada saatnya kita menulis kehilangan kosakata. Mau ngapain lagi? Diapakan lagi ini tokohnya? Ya, jadi yang oret-oretan tadi ketika kita temukan jalan buntu, tidak tahu nulis apa lagi, kita kembali ke outline tadi. Ngapain lagi setelah ini? Nah, itu yang saya lakukan selama ini. Nah, ini buku novel ini memang tidak sampai 1000 kata per bab ya. Karena saya mikir kalau 1000 kata itu kalau A4 itu kan ada sekitar 6 sampai 7 halaman. Nah, ini akan membuat pembaca bosan. Ya, kecuali kalau penulis yang udah
udah terbangnya tinggi seperti Isrina Sumia, itu nggak apa-apa lah 14 halaman satu judul tidak apa-apa. Cuman kalau kita sebagai pemula nulis panjang-panjang 7 halaman atau sampai 10 halaman, sementara kita kan kosakata kita terbatas. Jadi kalau saran saya untuk kita pemula cukuplah 500 sampai 750 kata satu bab, itu udah keren menurut saya. Ya. Kalau 1000, 2000, 2500 itu kelasnya Isrina Sumia baru bisa. Kalau kita yang yang pemula itu kita akan menemukan jalan buntu, ya. Itu saran saya kalau untuk pemula, dan sampai hari ini saya masih memakai itu. Sekarang sedang ikut event Love Friends 1000 kata per hari, tapi saya tetap dalam satu bab itu saya penggal jadi 500. Jadi itu ceritanya yang diceritakan tokohnya berbeda. Di 500 pertama mungkin tokoh utama, yang keduanya mungkin ibunya gitu. Jadi belum berani saya untuk menceritakan satu tokoh dalam 1000 kata, belum mampu. Ya, itu yang saya lakukan. Ya, jadi salah satu fungsi outline bagi saya adalah untuk mengatasi writer block itu, Mbak Indah. Lanjut, membantu kita fokus kalau outline. Kalau ada outline, jadi kita fokus. Dia sekarang nih tokohnya dia mengerjakan PR atau dia sedang bertengkar dengan ibunya. Jadi kita fokus tidak nanti ketika bertengkar dengan ibu nanti lain lagi, masuk lagi cerita lain. Nah, itu fungsi outline bagi saya seperti itu. Lanjut, mungkin menjaga agar kita konsisten, ya, konsisten untuk terus menulis, ya. Jadi kita tidak kehilangan kosakata, ya, tidak kehabisan kosakata. Lanjut, menguatkan karakter, ya. Jadi kalau kita buat oret-oretan tokoh ini dia ngapain saja, jadi ketika kita menulis itu karakternya makin kuat, ya. Jadi tidak ngambang kemana-mana. Kita ini orangnya judes, ini orangnya pendiam, atau ini orangnya lemah lembut. Jadi ketika ada outline kita fokus, tidak melebar ceritanya kemana-mana. Lanjut. Ngantuk lagi tak paten. Oke, lanjut untuk membuat kejutan. Nah, ketika kita ada outline oret-oretannya, ya, kita bisa di sana membuat kejutan, ya. Mau diapakan pembaca, ya. Jadi kalau menulis kita bebas ya, Mbak Indah. Mau buat pembaca menangis, buat pembaca geram, nah itu kan suka-suka kita, asalkan masih dalam koridor yang aman gitu, ya. Bebas mau kita apakan pembaca itu. Jadi di outline itu yang sangat membantu sekali kalau ada oret-oretannya. Jadi kita mau twist, nah, untuk membuat twist itu lebih membantu. Kemudian itu mungkin Mbak yang perlu disampaikan, maksudnya yang pengalaman saya menulis, ya. Nah, tapi yang perlu itu adalah konsisten. Jadi menulis itu jangan pernah tidak menulis dalam sehari, ya. Dia pantang ditinggal, Mbak Indah. Jadi kalau ditinggal itu untuk menyambungnya kembali itu agak susah, ya. Jadi kalau kita menulis itu kan mau kemana aja itu ceritanya ada di dalam kepala, si tokoh itu ada di dalam kepala kita, ya. Mau mandi, mau pergi kemana, dia selalu terbawa, secara tidak langsung kita memikirkan dia gitu, ya. Jadi makanya biar tidak terputus, kita tidak menemukan jalan buntu, menulislah setiap hari walaupun hanya 500 kata sehari. Walaupun tidak sampai 1.500 Walaupun kata. Ya Bunda. Iya, cara menyikatnya gitu, atau mungkin 1 halaman.
atau 2 halaman. 2 halaman itu udah 400 loh. Atau 1 halaman kan nanti tinggal Oh, dikembangkan. semangat, subhanallah. Ya. Oke, Mbak Indah, mungkin itu sharing kita. Diskon 5 menit. Nggak sampai jam 9. Sebenarnya lebih dari jam itu juga nggak apa-apa, Bunda. Kita masih tegang nih ngeliatin mukanya. Oke, terima kasih atas sharing awal yang disampaikan untuk teman-teman yang ada di sini. Semoga yang ngantuk segera terbangun, sudah dapat shock terapi 500 kata. Iya betul, harus disediakan waktu, bukan kapan ada waktu menulis, tidak bisa. Kalau kita mau sudah mau terjun ke dunia kepenulisan, bukan kapan ada waktu menulis, tidak, tapi memang harus disediakan waktu untuk menulis. Harus disediakan. Karena target tidak akan pernah tercapai. Apa yang diinginkan tidak akan pernah tercapai. Kita akan terus menjadi penonton, akan terus menjadi orang yang tepuk tangan terus melihat karya orang lain. Ya, kalau kita tidak terbiasa. Berarti keahlian menulis itu bukan karena memang dia pintar dari lahir ya, Bunda? Karena memang proses ya? Pembiasaan. Saya kalau dari lahir tidak juga. Tidak juga. Nah, setiap kita kalau seumuran kita dari dulu mungkin pernah ngisi buku diari gitu kan. Jadi pembiasaan saja sebenarnya yang tidak, yang belum gitu. Bunda, ngomong-ngomong nih, saya penasaran mau tanya nih, Bunda Nur Cakrawala ini mulai awal nulis benar-benar rutin itu sejak berapa tahun yang lalu, Bunda? Dulu di waktu jadi mahasiswa pernah mengisi koran daerah. Wah, itu artikel. Tapi sekarang malah nggak bisa nulis non fiksi. Dulu artikel bisa dikatakan setiap minggu keluar, karena tantangannya kalau tulisannya keluar di media itu nilai kuliahnya A gitu kan. Jadi kita kan tertantang. Terus sudah ada motivasi. Sudah tamat ngajar di kampung, ternyata lingkungan membentuk Mbak Indah. Ternyata lingkungan sangat membentuk kita menjadi seorang penulis. Jadi kalau mau jadi penulis, ya kita harus bergabung dan harus tahan banting. Ternyata dunia literasi ini sangat kejam. Kejamnya gini, kan ada orang yang ilmunya di atas kita, ketika tulisan kita share ke media, kemudian dia ngata-ngata ini apa nih tulisnya bukan begini ya gitu kan. Kalau kita tidak siap mental, nah langsung kempes ini ya. Jadi bagaimana pernah kayak gitu juga ya, Bunda? Pernah sering. Pernah gitu, bukan seperti itu katanya, bukan seperti itu. Nah tapi kita nerimanya dengan legowo aja gitu kan, karena ketika dia mengata-ngatai tulisan kita di media, dia secara tidak langsung berikan itu ilmunya ya. Yang bagusnya begini, ya bagus begini. Kita kan dapat ilmu gratis kan, nggak perlu bayar lagi gitu. Dan itu yang mengata-ngata itu adalah seorang penulis hebat, kayak gitulah. Jadi kita harus tahan banting. Kalau jadi penulis harus tahan banting. Kalau enggak tahan banting itu bisa kempes. Jangan membuat kempes yang ada di sini ya. Insya Allah. Saya kalau kempes itu berarti tandanya berisi. Iya. Ya kan, benar. Kalau kempes berarti sebelumnya dia udah berisi. Betul, dan ada yang ngempesin dia jadi kempes. Kita aja berisi belum gitu kan. Harus diisi dulu. Iya betul. Jadi menulis itu mulainya tahun 2019. Gabung media guru dengan modal nekat nulis ala kadarnya. Tapi sempat juga lebih 150 halaman A4, jadi hampir 100 sekian juga lah awalnya. Kemudian nulis tanpa modal, ya gimana lah kalau dibaca sekarang, punya ISBN sih, cuman kalau dibaca malu, karena kan modalnya benar-benar ilmu menulisnya masih kurang. Nah, setelah masuk JW Mbak Indah,
Coach Lutfi di sanalah ditempa ide briliannya, ya. Semua yang ada di sekitar itu bisa menjadi tulisan, tidak ada yang luput dari pengawasan. Orang ngomong aja salah ngomong itu bisa dipelintir jadi sebuah tulisan, ya. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Oke, baik Bunda. Kita ke tema besar kita mengenai outline tadi yang sudah dijelaskan. Bagaimana membuat buku ala Nur Cakrawala gitu ya. Tadi setelah dijelaskan saya baru sadar, saya buka-buka. Oh iya benar ini. Dalam satu bab teman-teman ini rata-rata nggak terlalu banyak ya Mama ya. Bahkan di bab pertama itu cuma ada 2 halaman. Iya, 2 halaman. Bab satu itu kalau teman-teman baca itu cuma ada halaman 1 sama halaman 2. Rata-rata 2 sampai 3 halaman. 2 sampai 3 lembar gitu. Oh, lembar. Oh iya betul. Mikirnya terbayang pembacanya gini, Mbak. Pembaca tuh pada sibuk. Jadi kalau banyak-banyak dia bosan. Jadi dibacanya satu bab. Kalau udah selesai nanti disambung lagi. Tapi kalau enggak selesai kan kalau di pertengahan kan untung kan jadi per bab gitu. Betul. Ini karena apa namanya? Outline itu kadang ada penulis yang dia pakai outline. Ada yang penulis itu modelnya nggak suka yang tersusun rapi. Pokoknya asal nulis aja pokoknya. Habis nulis barulah dia rangkai ceritanya, dirapikan sendiri gitu. Tapi dari apa yang saya lihat, dari yang dirangkai dengan yang benar-benar di outline itu tetap beda hasilnya. Tetap kelihatan rapi yang di outline gitu. Karena tetap kan kelihatan rapi yang di outline. Pengikatnya ada. Betul. Nah, yang saya penasaran nih Bunda, kita tuh orang yang apa namanya, pengalaman pembuatan outline-nya itu belum sesering Bunda gitu mungkin. Saya penasaran oret-oretannya kayak apa sih Bunda, lihatin dong outline oret-oretannya dong. Nyari deh. Kita lihat di bab 1 ya, di bab 1. Karena ini udah oretannya udah hilang soalnya. Biasa kalau guru sama murid itu Bunda, kalau gurunya jelasin, muridnya pengen lihat mana sih gitu. Ada contohnya. Iya. Aduh, itulah laptop nih. Udah. Jadi gini, jadi bab 1 itu judulnya ya, kita adalah ke perbab coba ya, kita coba ke perbabnya ya. Bab 1 dulu gitu. Jadi kuburan mimpi di sana kan. Tokohnya Noe. Sebenarnya Noer ya. Noe aja lah gitu kan. Jadi Noe ini dia kan mau kuliah. Dia mau kuliah tapi ibu dan ayahnya tidak menyetujui. Kalau bisa tahun depan aja, sekarang kan enggak punya duit. Nah, kayak gitu ya. Jadi fokus dulu ke Noe-nya. Ya, ada Noe di sana di bab 1 itu, Noe, neneknya sama ibunya itu. Jadi dia mau kuliah ya. Si Noe ini tapi ibunya tidak mengizinkan. Nah, apa katanya nih di awal? Jangan patah harang. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi jauh lebih keras dari apa yang ada di depan mata. Itu kan langsung ke konfliknya. Ya, nenek menatapku dengan tajam. Jadi diuraikan. Ketika ada kalimat yang menohok seperti itu, tentu ada apa ya? Ada efeknya, ya. Nenek menatapku dengan tajam, sorot matanya menembus ulu hatiku, sesak dan perih menyerang rongga dada. Jadi membayangkan gimana nenek ini marah gitu, ya. Jadi outline-nya ketika neneknya marah, si Noe ini diam, tidak banyak bicara, tapi si ibu dengan si nenek ini bertengkar. Nenek mau anaknya kuliah, si ibunya tahun depan aja. Jadi ada Noe, nenek dan ibunya
mau diapakan dia. Nah, gitu. Yang jelas sekarang ada pertentangan antara nenek dan ibunya. Jadi gimana ya saya menjelaskannya? Oke, Pokoknya Bunda ah, menjawab ah, aja. Nanti ah, Bunda ah, menjelaskan, saya yang mm-mm. tanya gitu ya. Oke, tadi menceritakan tentang garis besar cerita dari bab 1. Yang ingin saya tanyakan, Iya. itu outline-nya itu ditulis sama Bunda dengan sejelas itu? Di kertas gitu, Oh misalkan bab 1 saya tidak, akan membuat gitu, enggak? tidak sedetail itu. Jadi Noe mau kuliah kayak gitu aja kan. Noe mau kuliah, orang tuanya, ibunya tidak suka, ya. Tapi neneknya malah menyuruh. Nah itu aja, itu yang Oh iya, itu. oke. Jadi 3 poin Itu itu aja. ya. Nah, Nah, sudah mulai ada gambaran nih. iya. Berarti bab satu ada si tokoh. Emang kalau eh, mohon maaf kalau bikin ini novel keberapa, Bunda? Novel pertama. Oh, pertama ya. Saya mau Iya. tanya novel sebelumnya maksudnya. Tapi ternyata Enggak. belum ada novel sebelumnya. Saya ingin tanya deh, nggak apa-apa deh. Iya. Memang apa namanya kalau bikin novel itu Bunda lebih suka tipikal selalu menunjukkan konflik di awal gitu ya kayaknya. Iya karena terpancing. Pancingannya lebih suka yang itu gitu ya. Iya, Kalau kalau memancing paragraf itu kan bisa dengan macam-macam. iya, kalau menjelaskan tokohnya secara detail malah mandek. Kalau konfliknya dulu malah lebih nantang untuk menyelesaikannya ke belakang gitu. Oh Kalau gitu. novel Jadi biasa baik. kan kita siapa siapa tokohnya, anak berapa dia, dia memiliki mata seperti apa, kan itu yang sering kita kita baca. Cuma nggak Tapi bisa itu seperti sebenarnya nggak itu. penting ya yang kayak gitu-gitu ya. Eh, sepanjang ilmu yang didapat mah kata guru nggak asik yang seperti itu. Nggak asik ya. Oke, teman-teman jadi catatan ya. Ini Kak Nur Cakrawala ini setiap bab dia memulai dengan pancingannya dengan bikin penasaran si pembaca dengan konflik gitu. Konfliknya bisa dengan narasi, bisa dengan dialog ya. Ya. Dialog. Nah, Dialog dan narasi gitu ya. malah di Nggak bab 2 harus juga seperti itu kan. Kau dengar itu dialog Noe juga. betapa bencinya nenek kepada ayahnya gitu ya. Betul, barusan saya Langsung. teliti kayak gitu. Itu konflik lagi dan itu dialog juga. Berarti untuk yang bab kedua juga rata-rata outline-nya diawali dengan konflik apa yang akan saya tampilkan pada bab 1, bab 2, dan seterusnya gitu ya. Iya. Jadi ada Oh, konflik. Jadi gitu. setiap bab itu ada konflik yang harus kita selesaikan. Tapi konfliknya tak terus berlanjut gitu. Berlanjut ya kan. Itu Iya. permasalahannya. Kita sering bikin konflik dan konfliknya nggak nyambung. Gitu. Iya, iya, iya. Ada. Saya ikut tantangan penulis. Apa namanya karena masih belajar tarafnya memang harus diolah terus ya Teh. Jadi di situ posisinya ada yang namanya nggak nyambung gitu. Katanya kalau otak kanan nggak apa-apa, nggak nyambung karena memang proses kita harus melewati itu. Ibarat kita mau lagi sekolah, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6, SMP, SMA gitu. Ada tahapan yang harus dilewati. Kita pengen langsung ke SMA, kuliah, kita belum lewat tahap yang ini, memang harus dilewati gitu ya. Memang ya udah tahu nanti kayaknya akan capek deh. Ya, dijalani aja nanti juga nyampe gitu kan Bunda ya. Iya, Apalagi betul, betul. tadi 500 kata sehari. Masya Allah. Iya, Ya, bertahap oke. mungkin. Kalau pemula, ya mungkin 2 halaman dulu gitu kan. Tapi memang harus konsisten, tidak boleh bolong sehari pun. Nggak Ya, boleh bolong. biar ide Kayak itu kayak semakin ngaji, Bunda. dicurahkan. Apa, Mbak? Kayak ngaji dong. Nggak boleh Iya, bolong betul. sehari. Ya, ya, saya seperti itu kalau mau tidur tuh nulis dulu. Selalu Oh, seperti itu. waktu efektifnya waktu mau tidur justru. Apa, Mbak? Waktu mau nulis. Oh, biasanya malam setelah kurcil-kurcil pada tidur. Kalau siang kan sibuk sekolahnya masuk jam 7, pulangnya jam 3, sampai di rumah udah asar, maghrib. Nah, ya mak lah. Terus tidur dulu, kerucil-kerucil.
baru Oh. bisa. Nulisnya kadangan yang sekarang yang sedang diikuti itu, yang di Loverince itu 1000 kata, kadang mulainya udah setengah 10. Oh, ada waktunya penutupannya. Iya, nanti terakhir menyetornya itu sebelum jam 00. Cuman kan 500 kata aja. Yang 500 kata udah hari kemarin Oke. udah. Jadi setiap hari 500 gitu. Kalau 1000 kata mah nggak kuat. Iya. Iya. Teman saya 3.000 kata satu hari ada loh. Kalau tugas Luar kita hanya biasa. itu kok bisa. Cuma kalau ada tugas tambahan seperti kita, tugas negara ada, tugas di rumah apalagi, jadi harus pandai-pandai menyiasati. Saya sebenarnya apa ya, merasa udah terlambat, umurnya sudah kepala 4 ya. Kenapa tidak dari dulu menulisnya umur-umuran SMA gitu ya. 17 kayak saya gitu. Iya. Iya. Tengok di Wattpad itu kan anak rata-rata mereka banyak yang SMA di Wattpad itu, tulisannya lihai-lihai. Iya, kenapa saya terlambat gitu. Tapi ya gimana lagi. Tapi nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat daripada tidak sama sekali kan. Melihat yang Nanti kalau muda-muda itu, Bunda aduh. terlambat, saya juga ikut merasa terlambat nanti. Semangat aja. Ayo Terlambat lagi aja lah, bisa yang lain bagus. mungkin, Mbak. Kita tunggulah pertanyaan Oke. yang dari yang lain. Silakan teman-teman masuk. Ya. Tadi saya menghabiskan 5 menit materi, ternyata 12-an nyampe 8 menit. Langsung Jadi kalian langsung aja. ke Ini bukan diskusi pemateri. mungkin. Oh iya, bukan materi sharing ya. Ya, ini Apalah bukan pokoknya. sharing. Silakan Kita ditanyakan sharing. apa. Kalau materi mah di Google banyak. Iya, oke. Nanti kalau saya bilangnya materi, Tekno nggak mau. Saya bilangnya sharing, oke. Yang penting Tekno mau, gitu kan. Nggak mau. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, mau langsung bertanya aja ya, atau mau Santai aja. pakai chat juga bisa. Iya. Tapi kalau bisa tanya aja lah, biar sekalian Tanya aja kenalan. langsung biar teman dengar juga suaranya. Mana nih? Halo? Yang masih aktif? Mana nih manusia-manusia itu? Sudah sangat jelas sekali kayak ini. Ada Mbak Salsabila Latifah juga itu. Oh, Mbak Erna Rohimah, Mbak ayo kita Siva presensi. Kurnia. Ya. Ini silakan. Kalau nggak ada yang tanyakan, saya tanya lagi loh. Sharing aja. Kalau dibilang materi mah, Tenun nggak bisa. Halo, ini Kak Latifah nih mau tanya ya. Kalau pakai mikrofon langsung bermasalah mungkin bisa pakai chat ya. Kayaknya agak putus-putus sinyalnya. Ya di sini masih hujannya masih awet. Tapi ke saya lancar kalau tempatnya Bunda. Iya. Oh ya, di Bukit Tinggi tadi ada musibah, kami kebakaran ini pasar. Pasar Bunda. Iya, jam 3 subuh tadi. Oh. Pasar. Sudahlah pembeli nggak ada gitu kan. Pasarnya terbakar pula. Tapi nggak ada korban jiwa ya, Bu? Karena malam tidak ada. Ya. Di Bukit Tinggi memang itu termasuk pasar besar lah. Oh. Semoga segera Bukit Tinggi berduka sekarang. Oke, ini kayaknya belum ada yang tanya, Bunda. Diizinkan saya mengupas lagi. Sepertinya tadi mau tanya. Tadi, tapi sinyalnya mungkin kurang bagus ini. Iya. Mbak Latifah? Baru ngetik chat. Kalau teman-teman mau tanya, boleh langsung tanya. Pakai chat juga boleh. Tapi Mbak Halis kayaknya ya? Tenun enggak itu, menulis itu enggak. Boleh saya nanya? Oh ya, silakan ini perkenalan dulu dong. Saya Ria, namanya Oh, ganti ya. Iya Teknon. Kadang-kadang tuh
suka muncul gitu. Cuma lagi apa ya, lagi beraktivitas suka muncul ide pengen nulis ini gitu ya. Oh, muncul kata-kata wah nanti mau nulisnya begini begini begini. Tapi begitu di depan laptop atau di depan HP gitu, kok tiba-tiba hilang semua yang tadi yang tadi yang tadi iya. udah ada gitu. Nah itu seringkali saya begitu, terus akhirnya mangkrak gitu, udah ditinggal, terus tiba-tiba ada ide yang lain lagi, tapi yang tadi tuh nggak jadi tertulis, ceritanya gitu tadi nggak jadi-jadi. Apalagi kalau misalnya di kelas JW gitu ya, terus kehilangan momen, teman-teman udah pada ngumpulin tugas, saya akhirnya mangkrak, terus udah ketinggalan, udah akhirnya akhirnya nggak selesai juga gitu. Jadi Makholis ini yang Mbak Ria kelas berapa ya di JW? Belum saya masuk kelas kita dulu ya? awalnya 95, awal sekali Oh, 95. Luar Terus biasa. ya ikutan terus, tapi nggak pernah ngerjain tugas ya gitu Senior karena saya ini. karena begitulah. Iya, itu tadi mungkin Gimana Mbak Ria. solusinya? Saya sering juga ngambil wudhu tuh ada ide. Mungkin Luar saya biasa. kadang durhaka ya. Udah ambil wudhu, selesai ambil dulu HP untuk nulis ide tadi. Kadang saya aduh ini menulis jadi durhaka ini. Tapi takutnya nanti hilang, jadi ditulis dulu di note kan. Nah, itu kenapa ada ide udah ditulis, tapi ketika berhadapan dengan laptop itu hilang. Solusinya mungkin kalau Tenon menulis yang kita paling suka dulu, diawali dengan apa yang paling kita kuasai gitu. Apa ya? Kalau Tenon kalau nulis asli JW itu agak humor Tenon malahan, aslinya nggak pandai bercanda. Tapi ketika nulis itu agak banyak bercandanya. Nah, salah satu kalau di JW itu Tenon suka ngomong dengan benda-benda mati. Makanya ini ada buku satu lagi, antologi ini JW berapa ya, JW 50 ini. Panci Gosong. Ada Panci Gosong. Ini gara-gara nulisnya selalu ngomong dengan benda mati, dengan cicak, dengan tisu, kayak gitu Mbak Ria. Oh gitu. Kalau di JW kan kayak gitu ya. Di JW kan kayak gitu nulisnya. Ketika asik-asik nulis, ngapain lo sapa cicak kayak gitu. Jadi itu membuka itu Bu, Mbak Ria, membuka cakrawala kayak gitu. Otak kreatif itu ya. Kalau Tenon biasanya pembuka keran ide itu ya. Jadi ketika nulis atau kucing lewat, ngapain lu Tenon? Nah gitu. Jadi ada dialog padahal itu enggak nyata, kadangan ada kupu-kupu Tenon ngomong. Kalau ada kucing lewat itu anggap aja Mbak Ayus lagi lewat ya, Teh ya. Semuanya ngomong Tenon. Kalau di sini ada cicak, ada remote, ada tisu. Kalau Ada cicak jangan. Iya, apalagi ya. Pokoknya semuanya gantungan kunci, sendal, preset, ngomong semuanya di sini. Nah, itu Terus mungkin hubungannya Mbak sama Ria. panci apa? Ini. Jadi kalau nulis, Tenon udah beberapa panci yang jadi korban. Asing-asing nulis, Mbak Ria itu pancinya gosong. Taunya nanti punya kalau enggak? udah baunya udah menyeruak ke seluruh ruangan, baru tahu. Udah punya Mbak Kholis. Oh bahaya, bahaya berarti kalau ikut teknonnya. Siap-siap panci Iya. banyak ya. Iya, saya udah buang panci 2, nggak bisa dipakai lagi, bocor. Masa air ditinggal. Kang Erwan gangguin ini, maaf ya, bentar ya. Iya. Kira-kira kayak gitu. Ini semuanya ada benda mati di sini. Ngomong semuanya, sendal, tali sepatu, ikat rambut ngomong juga. Jadi kalau ketika kan kita nulis tuh, kemudian ketika kita hilang kosakata mau diapain lagi? Saya ngomong, seakan-akan itu tali sepatu itu bertanya, nulis kok ngelamun. Ngapain lo?
sapa tali sepatu. Udah itu ngalir aja tuh Mbak Ria. Kalau udah ngomong dengan tali sepatu. Nah, biasanya tenan kayak Bisa gitu ya. Cuman kita kan punya cara masing-masing. Atau kadang dengan pokoknya semua kalau mandek saya seperti itu. Katanya mau jadi penulis. Kok enggak nulis? Nah, enggak malu tuh sama kodok yang terlindas truk. Kayak gitu ngomongnya. Jadi setelah itu dia lancar. Oh gitu ya. Ya, tenan kayak gitu Maria. Jadi kan kalau di bahasa Indonesia itu namanya majas personifikasi ya. Jadi seakan-akan benda selain manusia itu bisa ngomong. Jadi kita secara tidak langsung masukkan majas ke dalam cerita kita. Jadi apapun semuanya ngomong, mau remote TV ke, mau apalah ya, mau rempeyek ke, kayak gitu. Jadi semuanya ngomong. Itu kalau untuk bagi tenon itu Mbak Ria. Oke. Saya ngerasa Ini ada pertanyaan nih. Ada Mbak pertanyaan. Kolis mah lancar jaya terus. Amin. Oke. Ini ada permisi nih. Lanjut, Ada yang mau tanya ini Teknon. Maaf. Ada yang mau tanya. Bagaimana mengatasi kehilangan ide ketika menulis? Tadi udah dijelaskan ya. Bayangin kodok gencet tadi ya, Tek ya. Gimana sih? Apa hubungannya ya? Lucu gitu mungkin jadi Kehilangan cerita. ide. Gitu. Ya biasalah, namanya kita pemula ya. Siapa tadi yang bertanya Mbak Indah? Tadi Mbak Latifah tanya bagaimana Mbak cara Latifah, mengatasi salam kehilangan kenal ide. dari Tenon Bukit Tinggi. Memang seperti itu. Tahapan untuk menjadi penulis itu seperti itu. Kadang kita menulis kesal. Dalam pikiran kita itu ada, tapi cara menuangkannya ke layar laptop itu nggak bisa gitu. Kehilangan kosakata kita gitu. Jadi memang tahapannya seperti itu, bertahap. Kita coba dulu agak 1 halaman gitu kan. Kalau kehilangan kosakata mungkin kita istirahat dulu, nanti diulang lagi. Dia memang kadang tidak bisa dipaksa juga. Tidak bisa dipaksa juga ketika kita kehilangan ide, tidak tahu apa yang harus kita tulis, ya. Jangan dipaksakan, ntar kepalanya sakit. Kita rehatkan sejenak dulu, mau minum, mau makan rempeyek atau nonton Ikatan Cinta mungkin. Wow. Bikin ikatan cinta baru nanti ya. Latifah. Jadi memang biasa, kita kan pemula, jadi memang ada tahapannya. Nah, untuk mengatasinya ya mungkin kita baca mungkin buku yang kita suka gitu ya. Secara tidak langsung itu nanti akan membuka keran-keran ide lagi. Oh iya, ngapain tulisan saya bisa kayak gini ya gitu. Oke. Mungkin begitu Mbak Indah, Mbak Latifah. Terima kasih. Kalau ketika mandek itu jangan dipaksa, nanti dia melawan. Oh iya, betul. Iya. Tuh. Itu mandeknya Kalau karena yang 2 ini alasan aku pernah ya. ngalamin kebuntuan gitu. Oh, ingat nggak Teknon? Apa? Ya Mbak Kolis. Dulu kan pernah ngalamin kebuntuan banget ya, dibantu sama Teknon, dan salah satu jurusnya Teknon yang aku inget itu gini, jangan sekali-kali mengucapkan kata buntu ya Teh ya. Itu sama aja iya benar. Aku ingat banget waktu dibilangin sama Teh, jangan kan mantra buntu, itu nanti akan benar-benar buntu. Nah, itu saya ingat sampai sekarang. Enggak boleh, mantra itu enggak boleh disebut. Saya enggak bisa. Iya, benar. Saya enggak punya ide. Itu mantra ajaib itu. Benar-benar datang ya. Benar. Iya, ampuh Luar biasa. Mungkin bisa jadi tips buat teman-teman di sini. Mbak Ria juga, Mbak Ria ya. Aku tunggu tulisan Mbak Ria. Iya, pengen banget. Masih takut apa itu? Lagi tadi di sini kan. Enggak nyambung. Peduli amat. Kayaknya datar aja gitu loh.
Iya. Oke, itu Lanjut tipsnya dari Mbak Teknon Indah. tadi. Oke, terima kasih. Pokoknya motivasi. Itu tadi ada 2 alasan untuk orang mandek. Satu memang dia jarang nulis, mandek akhirnya nggak melatih diri. Mm-mm. Nah, itu mandek yang bahaya ya kan Teh. Kalau nggak dilatih untuk Iya, menulis itu kan iya nanti dia nggak betul. berkembang. Tapi mungkin Menulis yang itu, ditanyakan ini karena sering nulis, tiba-tiba mandek kan. iya, Nah, iya. kalau yang sering menulis tiba-tiba dia mandek, dia merasa capek. Tadi pakai tipsnya Teknon itu berhenti dulu, rehat dulu, refresh, nanti akan ada ide yang muncul lagi. Kalau Yang lebih dipaksakan nanti, cemerlang lagi. oke, yang lebih cemerlang lagi sambil memotivasi diri. Setelah ini Iya. ide saya lancar saya gitu ya insya Allah. Saya harus bisa kayak gitu. Saya harus bisa. Oke, siap. Nah, pertanyaan selanjutnya Teh, ini mulai muncul pertanyaan-pertanyaan nih dari Mbak Holis nih. Apakah outline itu lebih mudah ditulis secara detail per bab atau secara keseluruhan atau garis besar aja? Ya Gitu Teh, tergantung gitu. Kalau silakan. Teknon secara garis besar aja Pak Kulis. Jujur Teknon ilmu JW itu kan memang menguasai diri Teknon sering ditampol si coach, lalu sering selingkuh ya, ujung-ujungnya balik lagi ke JW gitu ya. Agak serakah untuk ilmu Teknon, serakah banget ya, sampai kemarin tuh KBS juga ikut kan, ini kelas berbenah sadis, tapi ujung-ujungnya saya nulis saya nulis di situ ya. Semua kelas editor semua saya ikuti ya. Cuman kalau ilmu JW memang tidak bisa disamakan dengan yang lain, dia punya kekhasan sendiri untuk memantik ide ya. Ide kita beda dengan orang, beda banget ya. Ketika muncul setor tulisan gitu kan, kita beda sendiri, ini apaan, orang kan lurus-lurus nih, kita kok dengan tisu ngomong gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk outline ini pembunuh tak berwajah, kalau dikatakan Teknon menulis outline secara detail, tidak Mbak Indah ya. Malahan mungkin lebih banyak Teknon nggak pakai outline. Ini kan Mbak Indah flyernya outline, aslinya mah Teknon nggak bisa outline. Tapi kerangka besarnya ada, kerangkanya ada. Maksudnya ini nih Noe hari ini mau begini gitu kan. Noe hari ini pergi ke kampus tapi duitnya nggak cukup, maka hadirlah judul di sana Cinta 75.000 ya Mbak Indah. Cinta 75.000. Nah, itu judulnya itu terakhir, tapi yang outline secara besarnya Noe mendaftar ke kampus, uangnya tidak cukup, kemudian ia dipinjamkan uang oleh orang tua temannya 75.000, maka hadirlah judul Cinta 75.000 di sana. Kayak gitu Mbak Holis ya. Kalau yang outline detail itu sebenarnya enggak Ya, berarti lebih santai ya Teh ya. Iya, kadang malah Intinya ini garis besarnya aja berarti ya. Ya, garis besar. Sekarang penentuan judul. Berarti untuk penentuan judul per bab itu biasanya malah justru di belakang ya Teh ya? Iya, Teknon hadir judul itu kan aneh-aneh tuh Mbak Kolis, judulnya. Iya benar. Kuburan mimpi, ada mendadak amnesia, bola kehidupan. Apa lagi? Cinta 75.000. Unik-unik judulnya. Iya, ada rumput ajaib, apaan sih gitu kan? Cenderung gila malah Mbak Ria. Hadirnya setelah selesai ceritanya, malahan itu kata-kata yang diambil dari cerita itu. Bisa dilihat mungkin di ceritanya, itu judul yang muncul itu ada di dalam cerita. Jadi saya tinggal comot aja. Gitu.
Oke, berarti intinya dibuat dulu, kemudian dirapikan, diedit di Ah, belakang, itu dipercantik dia, gitu. itu dia. Apa Oke, namanya kalau Sifat bilangnya apa ya? Edit. Apa nama istilahnya tuh? Editnya memang belakangan. berkali-kali. Revisi. Tapi nulis ya revisi. Nulis awal itu daram saja. Mau salah mau apa, pokoknya cerita ini selesai sampai finish. Dah, salah atau betul bukan urusan belakang, tapi revisinya berkali-kali. Semakin direvisi semakin banyak yang salah. Oh iya. Itu Hanya kira-kira Mbak sering itu Ina. diajar coach. Oke, alhamdulillah. Oh, ini Saya ada lebih pilih pertanyaan lagi 10 kayaknya. tulisan lagi daripada disuruh Betul. Suruh nulis novel lagi. Iya emang. Beda-beda emang. Tapi Jadi nanti kalian kalau ada yang punya naskah mau diedit, ntar nanti Tenun bantu. Oh, asik. Jadi editor nih, Oke, Teh. yang mau dikoreksi juga, saya juga pasang tarif ya, ya. Kita jualan ini. Dan nanti cetaknya diterbit KSBM juga bisa. Iya dah sekalian aja ya, sekalian kita jualan semua ini. Mbak Ria punya apa? Coba. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Catur. Buku Teknun itu keseluruhan diterbitkan mayor atau indie? Oh ya, kebetulan baru indie. Mayor belum pernah coba sih. Karena kan kalau mayor itu kan ada kriteria-kriterianya, ya. Masih baru indie yang berani, ya. Belum pernah coba, apakah lolos atau tidak tahu juga. Belum pernah coba, jadi indie aja dulu, ya. Bagi Teknun nulis, mending saya punya karya mau di mayor mau di indie peduli amat, gitu. Teknun orangnya agak kelengean dikit, ya. Jadi enggak terlalu enggak terlalu mikir mau di mayor atau indie. Yang penting saya punya karya itu, Mbak Indah. Apa itu mayor indie? Nama penuh. Kalau mayor kita kan enggak itu. Penerbit Hanya modal naskah kita yang daftarkan ya karya Allah. untuk diterbitkan. royaltinya gitu kan. Kalau yang indie indie seperti di publisher kita pesan. Kalau mayor ya modal naskah nanti kita terima transferan. Royalti. Iya, kayak gitu. Tapi seleksinya luar biasa, melalui seleksi gitu. Mayor itu seleksinya. Gitu. Oke. Berarti indie ya, Bunda ya. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Kak Wiwi. Apakah dalam menulis kita harus selalu menggunakan bahasa sastra? Bagaimana kalau menggunakan bahasa sehari-hari? Katanya gitu. Silakan, Teh. Boleh. Itu mau sastra, mau sehari-hari, mau mencampurkan bahasa daerah. Kita kalau penulis ini kan bebas. Kita imam, apa namanya? Bukan imam, pemimpin, apalah tuh. Pemimpin deh. Posisi kita pemimpin untuk tulisan kita. Mau kita apakan. Yang penting pesan kita tersampaikan kepada pembaca. Itu mungkin Mbak Indah ya. Jadi tidak terikat mau sastra bahasanya tingkat tinggi, malah Tenun enggak kenal bahasa tingkat tinggi itu enggak bisa. Tenun puisi itu kan agak itu bahasanya kan agak tingkat tinggi daripada cerpen tuh. Tenun enggak nyambung hal-hal yang seperti itu ya. Bagi Tenun kalau orang buat puisi dengan bahasa yang sederhana, pesannya sampai, itu malah lebih bagus. Mungkin karena itu ya, ilmu kita belum belum sastra banget. Nggak bisa. Ya, kayak gitu mungkin Mbak Indah, nggak harus sastra. Oke, selanjutnya dari Kak Juwita. Mengapa media sosial menjadi ajang menulis yang menyenangkan di zaman era digital? Menurut Teknun bagaimana? Oh iya, bagi Teknun, melempar cerita ke Facebook itu nyari teman. Dari Facebook itu kita bisa nambah
serasa dekat ya Mbak Indah ketika kita bahas tulisan kita di komen, walaupun kadang komen pedas nggak apa-apa. Ajang memperkenalkan diri, ini loh saya penulis walaupun hanya baru abal-abal ya. Gitu, nggak masalah. Justru branding ya. Justru kita lempar kita lempar ke dunia ya. Orang tahu, oh ternyata dia penulis ya gitu ya. Jadi kalau yang nggak penulis mereka nggak mau berteman dengan kita kan agak-agak itu. Rata-rata kalau penulis ya temannya penulis. Ya, lebih bagus malahan. Jadi makanya menulis itu tulislah yang baik-baik ya agar pembaca kita itu mendapatkan yang baik-baik. Itu seperti itu. Oke. Oh, Teknun itu saya mau penasaran nih tanya nih. Teknun itu biasanya kalau bikin status ada cerita mungkin itu kadang-kala jadi inspirasi bukunya atau memang buat ini aja, buat sharing-sharing aja gitu. Akhir-akhir ini kan memang itu membranding buku. Tapi sebelumnya kalau cerita-cerita itu cerita keseharian ya. Kadang ketika kesal adalah kita manusia biasa ya. Ada masalah gitu kan buat cerita. Justru ketika membuat cerita menulis itu masalahnya hilang tapi ketika kita tetap ada rambu-rambunya ya. Orang nggak tahu bahwa yang kita tulis itu adalah dirinya sendiri. Ketika kita kesal ke orang lain, kita kan nulis tuh. Kita harus ada rambu-rambu, ya. Kita sedang mencincang-cincang dia nih dalam tulisan, tapi dia nggak tahu, gitu kan? Malah dia ikut komen. Nah, itu asiknya kalau jadi penulis. Oh, asik. Iya. Keren itu ya. Ada satu tulisan Teknun mulut kresek, gitu ya. Mulut kresek. Ya ada teman yang ngoceh aja ya, tapi dia enggak sadar bahwa yang yang saya dicincang dalam tulisan itu bukan enggak sadar dia bahwa dia yang sedang dicincang. Gitu. Wow. Halus ya Teh ya. Tapi harus ada rambu-rambunya, jangan kita menulis yang buruk tidak boleh, karena menulis itu adalah bagian dari doa menurut Teknun begitu. Ya, tidak boleh yang cuma terapah apalagi. Tapi kalau emosi-emosian dikit sama Cica ada apa-apa. Emang masalah buat lo. Nah, kayak gitu kalau sama Cica nggak apa-apa. Oh iya, siap. Kalau saya kalau lagi marah Teh sama siapa gitu ya, mending kadang saya milih diem daripada nanti tangannya nyasar kemana-mana. Iya. Udah pernah soalnya. Pernah dan jadi pengalaman gitu. Tapi kadang kelepasan juga remnya. Jadi mending HP-nya dijauhkan. Kemudian ini mengalihkan kepada yang lain gitu ya. Karena kebiasaan, karena sering nulis apa-apa jadi tulisan, kadang ngelihat sesuatu yang nggak enak pengen juga ditulis gitu kan. Iya. Gitu. Iya, itu dia PR-nya penulis itu. Iya, tapi nyampainya itu rambu-rambu, tetap harus ada rambu-rambu. Betul, rambu-rambunya diri kita sendiri ya kayaknya. Iya, betul. Tidak boleh menulis yang jelek karena akan kembali ke diri kita. Oh, betul. Bentar ya, Minda. Iya, oke. Oke, teman-teman ada yang mungkin mau bertanya lagi? Saya persilakan mumpung masih sampai jam berapa kita? Sampai jam 21. Ini udah sekarang pukul 21.36. Sampai jam berapa Teh? Kita sampai jam 3 ya? Oke. Teknun saya mau mengulik rahasia sebentar, Mbak Alis mau tanya, ngomong sama saya dulu. Nanti saya izinkan. Oh gitu. Ya kan saya MC. Oh iya, saya juga nge-MC kok soalnya. Oh itu ya? Iya, maaf. Iya. Boleh bertanya Mbak Indah? Nah, sebutkan namanya. Oke, silakan. Hai, perkenalkan saya Miranda ya. Oh my God, kumat ya. Oke, lanjut.
Iya, iya, iya. Saya di sini rahasia novel ini. Oke, saya pakai ini kok berembun karena tertawa ya. Udah lebih cantik kayak gini ya Tenun ya. Hancur, Iya, hancur. cantik kok. Oke, iya. Ada yang mau saya tanyakan dengan novel ini terus terang ya, karena saya membaca itu seperti ada seperti ini saya merasa ya, Tenun benarkan firasat saya benar atau tidak. Oke. Siap, siap. Ini sepertinya itu di bab awal itu semacam 2 kali proses. Artinya di bab awal entah mandek beberapa bab, terus mangkrak, istilahnya mangkrak ya. Istilahnya mangkrak. Mangkrak terus Teknon lanjutkan. Seperti itu enggak Teknon? Proses pembuatan novel ini 2 kali ya? Karena saya pas baca itu melihat lompatannya di beberapa bab awal, kemudian di bab-bab terakhir itu temponya semakin cepat dan sepertinya istilahnya apa ya, habis semedi gitu. Benar nggak Tenun? Betul, ini hampir 2 tahun Mbak Indah. Karena kan Oh ya. idenya itu memang real. Keren, 2 tahun. Nyata gitu ya. Jadi tulisan saya sempat diikuti oleh keluarganya, keluarga yang terbunuh. Kita berteman di Facebook. Jadi untuk menghindari itu, saya sengaja, ya ada kesengajaan begitu, ya didiamkan lama-lama. Tapi kalau menulis kan tidak boleh didiamkan, ya. Ketika proses mendiamkan itu, di situ ada keraguan ini mau lanjut apa enggak. Gitu. Karena kan memang real, pembunuhan itu memang terjadi. Tapi pembunuhnya tidak diungkap. Itu dia Ya. Bunda ya. Yang realnya itu dapat berarti ya. Dapat idenya dulu itu ya. Iya. Sempat apa ya? Ragu-ragu gitu, ragu. Tapi idenya kan brilian gitu. Sayang kalau tidak dilanjutkan. Beberapa lompatan itu Mbak Indah memang disengaja karena saya dibuntuti oleh keluarga itu ya. Jadi untuk pelintir cerita itu agak lumayan menguras pikiran gitu. Mau dibawa kemana ceritanya gitu. Ya, jadi memang lompatannya itu kadang ini udah benar atau belum, cuman kan kita mau novel ini harus lahir gitu kan, tapi yang ini gitu. Jadi 2 tahun nulis, entah ini tiga part pertama itu lancar, kemudian ada sesuatu lah ada sesuatu lah Mbak Polis, karena memang real kan, jadi kita kan ada khawatir takut ini dan itu gitu ya. Sempat Iya. Berarti tebakan saya benar ya Teh ya? iya memang benar seperti itu, karena memang real gitu, kita kan belum terlalu lihai untuk menyembunyikan. Nah Penulis untuk pemula gitu. selanjutnya ya. Nah karena melihat naskah beberapa bab yang sudah mangkrak itu, bagaimana cara Teknun menjaga konsistensinya untuk gregetnya yang di bab awal itu? Karena kita juga tahu ya, kita mengalami sendiri sebagai penulis. Kadang kan justru lihat tulisan yang lama itu udahlah sewot aja gitu, kayak gimana ya, kalau revisi pun kayaknya udah kehilangan greget gitu. Gimana cara membangkitkan itu jadi hidup lagi? Semangat ini menggebu Mbak Indah, cuman kan apanya yang tadi itu selalu dibuntuti oleh keluarga korban kan, enggak tenang, tidur pun enggak tenang, pokoknya ini harus jadi terbayang karena covernya udah lama. Ini udah lama covernya tahun 2020. Tahun berapa ya?
Udah lama banget ini covernya, udah jadi covernya, itu yang membuat saya tidak tenang gitu. Ya, naskah naskah jalan terus sih, walaupun sedikit-sedikit ya, belasan lah dilempar ke Facebook, setelah itu kan disembunyikan di laptop, tidak berani untuk mengekspos lagi ya. Sementara cover udah dibantu sama teman. Nah, ini yang membuat saya tidak terbayang lagi nanti kalau sudah jadi buku, ada yang nuntut enggak? Ini kesalahan saya nih, Mbak Maida. Ketakutan yang luar biasa, ternyata setelah lahir sekarang nggak ada orang yang tidak ada orang yang nuntut apa-apa gitu kan. Tapi Oh ketakutan gitu ya. itu telah menguasai diri, nah itu enggak baik banget ya. Jadi jangan pernah takut. Nah, itu Iya, pengalaman Teknon 2 tahun. betul. Ya. Jadi untuk membangkitkan semangat, novel harus lahir. Kayak gitulah kira-kira yang ada dalam kepala Teknon tulis. Ya, karena covernya udah ada di galeri HP. Covernya Wow, keren selama deh. 2 tahun itu teh. Covernya Iya, keren. 2 tahun. Makanya ada waktu itu kan ada kelas sama Mbak si coach, emang lu mau menulis cara-cara membunuh? Nah, itu yang kan coach sudah marah sebenarnya. Ya, karena novelnya naskahnya udah tidur bertahun-tahun. Oke, siap. Terakhir mungkin ya, Teh, saya ingin tanyakan tadi Teteh itu sempat menjelaskan mengenai masalah per bab diusahakan ada konflik. Jadi agar apa ya, membuat penasaran dan konfliknya itu harus berkelanjutan begitu ya. Tapi ada konflik pusatnya yang itu apa satu konflik pusat, yang lain itu rangkaian menuju ke satu gabungan konflik itu gitu ya Teh ya. Iya. Kemudian yang ingin saya tanyakan bagaimana membuat di outline-nya ya, masih kita ngobrolin outline, bahkan kita temanya outline ini. Membuat karakter tokoh itu tidak berubah gitu. Apalagi udah dimangkrain 2 tahun ini. Bagaimana karakter itu tidak berubah. Sudut pandangnya sama ya Teh Gini? Iya, sama orang ketiga, POV 3. Oh iya, oke. Bagaimana caranya karakternya tidak berubah untuk masing-masing tokoh? Apakah itu perlu ditulis biar kita nggak kanan ke kiri gitu, tiba-tiba berubah, yang ini jadi baik hati, tiba-tiba yang itu jadi sok tahu, yang ini jadi tadinya pendiam jadi apa kan, karena penulisnya kan orangnya sama, jadi dia harus memahami semua karakter gitu ya Teh. Iya, betul. Betul, mungkin Itu gimana Teh? kalau Teno mungkin kalau menulis secara detail mungkin tidak, tapi di dalam kepala kita ini tokoh utamanya karakternya ini sampai apa, dia kepo kan, kepo, dia pejuang tangguh. Nah, itu harus diapakan, harus ada di kepala kita gitu ya, harus ada di kepala kita. Semua tokohnya seperti tokoh si nenek itu, dia kan apa tuh, jutek ya, jutek sampai akhir hayatnya, dia jutek ya, dia jutek. Jadi itu yang harus, jadi setiap tokoh itu harus kita setiap kita mau nulis itu kita harus ingat ini karakternya seperti apa. Nah gitu. Nah, kalau mau ada perubahan, karena apa dia berubah gitu Mbak Indah ya. Jadi semua tokoh itu harus sudah ada dalam, kita harus kenal dulu, harus betul-betul mengenali karakter tokoh kita yang kita tulis itu ya. Tidak bisa abal-abal, kalau enggak kuat karakternya Mbak Indah. Jangan-jangan sampai Teknon minta maaf, jangan-jangan sampai Teknon membayangkan karakternya itu ada orangnya gitu, realnya gitu. Oh enggak, ini nyata ya. Dia pekerja keras. Nah, dia pekerja keras. Berarti ada realnya kan? Ada, kita harus melekatkan karakter itu kepada seseorang. Oh, nah itu. Itu dia. Tentunya karakter Noe itu ke siapa harus kita
tempelkan karakternya itu. Ada harus di dalam kepala kita itu harus ada yang real orangnya gitu, Mbak Indah. Oh gitu. Sekarang saya bikin Harus. cerita nih, karakternya orangnya suka yang lucu-lucu. Nanti saya bayanginnya Mbak Holis gitu ya, misalkan ya Teh ya. Iya bisa. Ya harus ada visualisnya. Harus ada visualisasi. Harus begitu. Harus. Kalau enggak hidup dia Mbak Indah, enggak hidup karakter kita. Kita kan mau menceritakan nanti dia sedetailnya per bab tuh kan kita share dikit-dikit gitu kan. Kan tidak kita bawa ini orangnya gini tidak, tapi kita share dikit-dikit kan. Ini di bab ini begini dia, ini bab ini begini dia. Tapi karakter utamanya tetap ada. Oke, siap. Oh, terima kasih banyak Teknun atas sharingnya yang luar biasa. Nggak tahu lah Doakan ini semoga ya. semakin Nggak banyak ada. karyanya. Gimana? Iya ini mau lanjut ini adik yang pembunuh berwajah itu udah 2. Yang satu sedang naik cetak, yang satu lagi mau malam ini endingnya bab 30. Masya Allah. Ini mau bikin berapa buku ini nanti? Dibuat tetralogi? Oh ini mungkin yang jelas duologi dulu, yang ada satu lagi, cuman ini event yang di Loveland sedang gila-gilanya ini, jadi ada di Loveland itu ada 5 perempuan, jadi di Minangkabau itu ada 5 jenis perempuan ya. Rencana mau dibuatkan novel ke-5-5-nya, baru 2 akan selesai, tinggal 3 lagi. Masya Allah. Sukses selalu untuk Teknun. Amin. Karyanya semakin menginspirasi cakrawala. Amin. Modal nekat Mbak Indah. Betul. Kalau kita nggak nekatan orangnya, minimal punya komunitas yang memotivasi menulis. Itu ya, kalau mau jadi penulis teman-teman harus masuk ke komunitas penulis. Kalau enggak, itu spirit kita itu tidak akan terbangun, percaya deh. Gitu jadi ya. kalau Apalagi mau jadi penulis, kalau ada challenge gitu harus ikut. Iya begitu. Ya kalau mau jadi penulis punya grup penulis. Kalau enggak ya enggak bakalan bisa. Kalau hanya sendiri kekuatan kita tidak kuat untuk menghadapi realita juga. Harus rame-rame, keroyok-keroyokan biar berani. Keroyokan ya. Keroyokan saling mendukung ya Teh ya. Iya betul. Harus. Terima kasih banyak. Saya itu juga pemula loh Teh. Jadi saya pengen banyak belajar, pengen banyak tahu, begitu ya, meskipun banyak kekurangan di mana-mana gitu. Insya Allah Bismillah. Apalagi teman-teman yang ada di sini, semua juga semoga sukses, segera punya karya-karya baru gitu. Apalagi yang pengen bikin buku kadang kan mikir-mikir ya, ini bukuku nggak bagus, ini kurang bagus. Semuanya kalau nggak bagus terus nggak akan belajar. Bahkan saya yakin ya memang awalnya tidak bagus Mbak Indah, tidak ada yang bagus. Setelah jadi baru bagus dia. Kan itu pun kalau dibaca lagi kayaknya rasanya kayak kok nggak bagus gitu. Iya, revisinya berkali-kali. Ya semangat, terima kasih banyak untuk Teknun membersamai kegiatan Kanal Semua Bisa Menulis Publisher pada malam ini. Perdana Tek yang kami buat sendiri, dan itu pun dibantu sama Kak Ria. Terima kasih banyak atas bantuannya. Terima kasih banyak pokoknya banyak. Halo, dan Mbak Halis, jangan lupa aku ya. Akan ada beberapa teman juga yang baru gabung, itu tolong dong di resumnya. Resum materi malam ini. Iya. Insya Allah nanti ada rekamannya Mbak Holis. Gimana? Tugas ya. Maksudnya nih, challenge nih dari Kak Holis nih ada giveaway. Bukan maksudnya Mbak Indah tadi nggak nyatet
maksudnya diulang gitu loh. Kan ada beberapa teman juga yang baru masuk. Itulah Oh ya. maksudnya. Kapannya? Oke, Iya. ini Ada ada rekamannya. rekamannya, nanti Masuk, rekamannya ada kita rekamannya, Mbak. share. Ada rekamannya, Kak Ria Kalau nih. kurang Siap. jelas nanti boleh di chat non. Oke. Begitu ya. Iya. Ada Mbak Ada Siti Kak dari Siti Banda Oke, Hajar. terima kasih. Dari Banda Aceh. Aceh, Masya Nanti Allah. di chat aja kalau yang itu. Kalau yang kurang Oke. jelas. Oke, doakan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya semakin lancar, kita bisa undang yang banyak inspirasi lagi. Pokoknya mendoakan yang terbaik untuk semuanya sukses semuanya, selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu insya Allah. Amin, amin, amin. Mbak Olis, terima kasih sudah bergabung di sini. Kemudian ada siapa aja nih? Kak Ria, FPUSK nih 70 nih, saya nggak tahu nih namanya siapa nih. Kemudian ada bundaku, Bunda Ayi, ada Kak Erma Rohima, ada Kak Syafia, ada Kak Juwita, ada Dek Mar'a, ada Kak Nurma, ada Bunda Ridia, ada Dek Latifa, Syifa, Ada Mbak Bunda Nurma juga Wetri, ya, tapi nggak dan Dek muncul. Yunita. Ada Mbak Nurma nih. Muncul dong. Muncul dong, datanglah. Sering lah. Oke, alhamdulillah bisa ketemu. Senang banget saya, senang pokoknya dapat ilmu. Harapan kita nanti ilmunya semakin bermanfaat untuk kita semua. Sharing-sharing bahagia malam minggu sama teman-teman di sini insya Allah. Reunian lah, boleh lah reunian kita ya. Insya Allah. Mungkin itu saja. Ada kalimat penyemangat penutup mungkin untuk para penulis, khususnya para newbie-newbie nih. Kalau saya kan masih newbie, jadi teman-temannya beraninya yang newbie-newbie, memberi motivasi para newbie gitu. Kalau teman-teman yang ada yang lebih dari newbie itu kan nanti motivasinya lebih kuat lagi nih. Silakan, Nek. Oke, teman-teman, mungkin tidak bahasa sastranya nggak ada yang benda. Ya. Beranikan diri. Kalau mau menulis, beranikan diri dan jangan takut salah. Ayo menulis. Itu aja mungkin. Dan Berani. membaca ya, Tek. Iya, membaca. Membaca tidak boleh. Jadi harus seimbang. Membaca, menulis, membaca, menulis. Kalau membaca terus juga enggak bagus. Kalau tidak ada eksekusi. Oke. Terima kasih motivasinya untuk malam hari ini. Sebelum tidur nanti ke bawah mimpi dapat cerita baru. Terima kasih banyak untuk semuanya atas kesempatan yang sudah diberikan pada malam hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Ini saja dari saya membantu mendampingi teman-teman untuk kita bisa ngobrol bareng pembicara. Mohon doanya pada kesempatan yang lain kita bisa undang sahabat-sahabat kita yang lain. Mungkin Kak Ois nih kita nanti kapan hari, atau Kak Ria atau siapa aja lah nanti insya Allah di kesempatan yang lain untuk kita bisa ngobrol bareng dari kita untuk kita gitu ya insya Allah. Kita tutup. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, ada beberapa kendala di awal tadi, saya mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup bersama. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, selamat berinspirasi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Salam.